Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita limpahan rahmat, karunia serta nikmatnya kepada kita semua. Seperti yang kita ketahui, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat keselamatan. Sehingga pada hari ini, pada detik ini, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita selaku umat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan dan membacakan cerita atau kisah dari seorang wanita muslimah yang gemar membaca ayat kursi. Jadi teman-teman, ini merupakan kisah tentang seorang wanita dari Malaysia yang bekerja di Amerika. Dia merupakan wanita berjilbab yang memiliki akhlak yang bagus, dan wanita ini gemar sekali membaca ayat kursi. Jadi, suatu malam perempuan ini dalam perjalanan pulang ke rumah dari tempat kerjanya. Kebetulan dia mengambil jalan pintas untuk pulang ke rumahnya karena pada saat itu, saat ia pulang kerja, sudah terlalu larut malam. Jadi jalan yang ia lalui ini merupakan jalan pintas yang lumayan sepi dan jarang dilalui oleh banyak orang. Karena hari sudah larut malam, wanita ini berjalan di jalan yang agak gelap, membuat dia agak gelisah dan takut. Lebih-lebih ketika ia sedang berjalan sendirian, tiba-tiba dia melihat ada seorang laki-laki bersandar di dinding tepi lorong tersebut. Wanita tersebut sudah mulai takut, cemas, dan gelisah. Yang bisa dilakukan wanita tersebut pada saat itu hanyalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keselamatan atas dirinya. Pada saat itu dia membaca ayat kursi dengan penuh pengharapan agar Allah Subhanahu wa taala membantu dia dari lelaki tersebut. Wanita waktu itu dia melewati tempat lelaki yang sedang bersandar itu. Dia sempat menoleh dan dapat melihat muka laki-laki tersebut. Nasib baik diperolehnya. Lelaki itu tidak berbuat sesuatu dan perempuan ini selamat sampai rumahnya. Keesokan paginya, wanita ini membaca surat kabar yang memberitakan seorang perempuan diperkosa oleh seorang laki-laki yang tidak dikenalnya di dekat lorong yang ia lalui semalam hanya 10 menit setelah dia melintasi lorong tersebut. Jadi, saat dia melewati lorong tersebut, selang 10 menit ada wanita lain yang lewat di lorong tersebut
dan qadarullah wanita tersebutlah yang diperkosa oleh laki-laki yang berada di tepi lorong tersebut. Lalu muslimah ini yakin benar bahwa lelaki bule yang ia lihat semalam adalah pelakunya. Lalu atas rasa tanggung jawab, wanita ini menuju ke kantor polisi dan membuat laporan. Wanita tersebut dapat mengenali pelakunya. Polisi dapat bukti bahwa lelaki tersebut adalah pelaku yang dicari. Tetapi perempuan ini heran juga kenapa lelaki tersebut tidak menjadikan dia mangsa ketika dia melalui lorong tersebut, padahal dia seorang diri. Wanita ini meminta kebenaran kepada pengawal polisi yang bertugas untuk bertanya sedikit kepada si pelaku tersebut. Polisi memberi izin kepadanya untuk bertanya kepada si pelaku. Lalu wanita ini pun bertanya, kenapa Anda tidak melakukan apa-apa kepada saya malam itu walaupun Anda tahu bahwa saya seorang diri pada saat itu? Lalu si pelaku menjawab, tidak, kamu tidak sendiri malam itu. Saya melihat ada 2 orang lelaki berjalan dengan kamu. Lelaki yang satu berada di sebelah kanan kamu dan lelaki yang satunya lagi berada di sebelah kiri kamu. Kalau kamu seorang diri pada malam itu, sudah pasti kamu yang menjadi mangsa saya. Begitulah penjelasan dari si pelaku. Wanita ini merasa terkejut mendengar penjelasan si pelaku. Tapi sekaligus dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dirinya masih dipelihara. Mungkin juga berkat ayat kursi yang dia baca malam itu. Dan ingatlah wahai teman-temanku sekalian, barang siapa yang membaca ayat kursi, apabila berbaring di tempat tidurnya, Allah mewakilkan 2 orang malaikat memeliharanya hingga subuh. Dan barang siapa yang membaca ayat kursi ketika dalam kesempitan, niscaya Allah berkenan memberi pertolongan kepadanya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Jadi teman-teman, ada beberapa lagi keutamaan jika kita membaca ayat kursi, yaitu yang pertama, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah tadi yang saya bacakan, kisah wanita muslimah yang selamat dari lelaki yang berada di luar tadi. Dan yang kedua itu mendapatkan perlindungan dari 2 malaikat. Dan sebagaimana tadi yang dijelaskan pada cerita tadi, yang si pelaku menyatakan bahwa si wanita ini tidak berjalan sendirian, melainkan ada 2 orang lelaki yang berjalan bersamanya, yaitu yang satu berada di sebelah kanan si wanita dan yang satunya lagi berada di sebelah kiri. Dan mungkin itu merupakan malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjaga si wanita tersebut. Terus yang ketiga itu dimudahkan untuk memahami sesuatu. Manfaat membaca ayat kursi adalah dapat memudahkan memahami sesuatu hal, alias lebih pintar. Ketika kamu rutin membaca ayat kursi, maka akal atau otak akan menjadi lebih mudah paham dan lebih mudah memahami atau mencerna pengetahuan baru. Nah, berarti untuk membaca ayat kursi ini sangat dianjurkan untuk para pelajar seperti kita, agar kita lebih mudah lagi pada saat memahami pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan. Dan yang terakhir itu adalah diperbanyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kalian yang membaca dan mengamalkan ayat kursi,
maka akan dibukakan pintu rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, rezeki juga akan diperbanyak dan ada hikmah di dalamnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf, kesalahan datang dari saya dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu masih bisa